Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam limpahan kesehatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kembali hadir bersama saya Syamar dalam program Teras UHAMKA. Seperti biasa kita menghadirkan tema-tema menarik berkaitan dengan ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh Sivitas Akademika UHAMKA dalam mengimplementasikan cita-cita dan visi Persyarikatan Muhammadiyah dalam memajukan, mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan keumatan, kebangsaan dan juga kemanusiaan. Dan seperti biasa kita akan mengangkat tema-tema menarik bersama para tokoh-tokoh dari Sivitas Akademika UHAMKA dan kita akan menyajikannya langsung kepada para pemirsa. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa kita akan berbicara tentang pendidikan dan juga tentu bicara tentang karakteristik ilmuwan muslim. Dan tentu ini penting kita hadirkan dan bagaimana ikhtiar-ikhtiar yang dihadirkan oleh Sivitas Akademika UHAMKA tentunya. Untuk itu telah hadir bersama kita Bapak Dr. Thohirin STHI MPDI, Wakil Dekan 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA. Dan langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kita berkesempatan kali dalam Teras TV UHAMKA tentunya dengan tema kita bicara tentang karakteristik ilmuwan muslim. Tentu ini menjadi sangat penting apalagi di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah. Mengawali diskusi kita Pak Thohirin bicara tentang pendidikan terlebih dahulu yang akan nanti kita berujung kepada menghadirkan karakteristik Islami pada ilmuwan-ilmuwan kita. Bicara tentang pentingnya pendidikan dan ilmuwan dalam memajukan umat dan bangsa dan peradaban tentunya. Seperti apa kan? Baik, Mas Ihsan dan pemirsa TVmu dimanapun berada, alhamdulillahirrahmanirrahim ya, atas izin Allah hari ini kita dapat dipertemukan di acara yang luar biasa ini ya, membahas ide-ide yang tentunya kita berharap ide ini akan menghasilkan praktek ya untuk membangun kehidupan kita dalam konteks ber-Indonesia maupun juga membangun peradaban secara lebih luas. Nah, pemirsa TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita melihat problematika umat ya, problematika kebangsaan atau bahkan problematika peradaban, nah, kalau kita ingin kerucutkan kepada satu hal maka kita bisa melihat pada pendidikannya. Gitu ya. Kita hafal sekali dengan kisah pada saat Jepang dibom itu ya, maka yang dicari adalah guru ya. Sebenarnya itu sangat kalau kita lihat dari perspektif pendidikan Islam ya, pendidikan kita itu sangat Islami gitu ya. Betul. Memang itulah sebenarnya tulang punggungnya ya. Jadi seandainya kita hendak melihat suatu bangsa maka lihatlah pendidikannya. Nah, semacam apakah pendidikannya? Nah, dengan kata lain sebaliknya juga, bila mana ada satu bangsa yang tampak tidak baik-baik saja, maka tampaknya ada sesuatu yang tidak baik dalam pendidikan kita. Ya, jadi pendidikan dapat kita katakan sebagai penyebab utama, ya, faktor determinan daripada keadaan dan nasib suatu bangsa dan suatu peradaban. Nah, karena itulah kita penting sekali untuk melihat bagaimana pendidikan yang seharusnya, ya, sesuai dengan sumber di dalam Islam ya, tentu saja bicara tentang pendidikan Islam dalam ruang lingkup pendidikan kita, terutama PTM dan sekolah-sekolah itu, karena referensi kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah ya. Maka kita harus memotret pendidikan itu sesuai dengan kerangka yang diberikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, betapa pentingnya lahir ya seorang ilmuwan muslim ya, yang dia akan menerangi masyarakatnya. Rasulullah bersabda, perumpamaan dari seorang ilmuwan ya itu adalah kal qamari ala sairil kawakib. Jadi dia seperti rembulan di antara bintang-bintang ya. Dia akan hadir memberikan pencerahan ya, memberikan guide terhadap umat ya. Inilah harapan kita. Nah, bayangkan jika orang-orang ini ya itu tidak sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan ya. Orang bilang bolehlah banyak orang pintar gitu ya, tapi mana orang benar? Gitu ya. Ini jadi pertanyaan. Karena bila mana kita melihat kepada Rasulullah sebagai top leader kita ya, uswatun hasanah, beliau ya
the biggest ilmuwan on this earth ya, kira-kira begitu, yang jelas telah terbukti mampu mentransformasikan kehidupan yang luar biasa, tidak beradab gitu ya, menjadi kehidupan yang luar biasa, menjadi cermin ya bagi dunia ya. Itu adalah top leader kita yang harus kita contoh profilnya ya, profilnya semacam itu. Nah, bagaimana jika kita kemudian yang hadir adalah tadi orang-orang pintar ya, orang-orang pintar yang punya kapasitas keilmuan tapi tidak balance dengan keimanannya ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan ya, tidak punya idealisme ya, maka itu sangat berbahaya. Jadi dollu wa dollu istilahnya, dia bukan hanya rusak pada dirinya, tapi dia bisa menjerumuskan orang lain. Karena orang pandai itu kalau sudah memberikan petunjuk ya baik sedemikian rupa. Tapi kalau dia sudah keliru ya kan, kalau dia mau menipu juga lebih berbahaya daripada orang yang bodoh. Dia tahu caranya menipu ya supaya tidak tertangkap lah, itu karena dia orang pandai. Maka disinilah kita menjadi penting untuk membicarakan tema kita hari ini, karakteristik ilmuwan Muslim. Seperti itu. Baik, ya, kita bisa melihat tadi menggaris bawahi tentunya orang tadi berkaitan dengan orang pintar harus beriringan dengan keimanan tadi. Oke, ini menjadi penting dan tentu melihat strategi apa yang perlu kita hadirkan ini kan untuk membangun ini. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran ya, surat Al-Fatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-ulama. Ini memang rule-nya diambil yang tertinggi ya. Identifikasi utamanya karakteristik utamanya adalah yakhshallah, takut kepada Allah. Nah, itu tentu nanti kalau kita breakdown dalam dunia pendidikan itu agak abstrak ya. Agak abstrak, tapi nanti bisa kita detailkan menjadi indikator yang lebih observable ya dan practicable gitu ya. Jadi memang Al-Qur'an mengambil sisi yang paling ideal. Nah, di situ disebutkan yang paling takut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-ulama. Nah, seringkali di masyarakat kita itu mengartikan ulama ya, pemirsa TV umum sekalian, itu dengan para kiai ya. Para kiai, ustadz gitu ya. Nah, itulah ulama. Padahal ulama itu jamak daripada alim gitu ya. Alim itu adalah ilmuwan. Kun aliman au muta'alliman gitu kan, dalam hadis riwayat Baihaqi kan, kata Rasul, jadilah engkau aliman, orang yang alim. Alim berarti dia juga pengajar kan gitu, mengajarkan kepada orang lain ya. Kata Rasul, jangan biarkan kalau kau orang pandai maka mengajarlah. Kalau kau orang bodoh maka belajarlah gitu ya. La yatbaghi lil alim ayaskuna ala ilmihi wa la yatbaghi lil jahil ayaskuta ala jahlihi. Kata Rasul luar biasa nih ya. Jadi tidak pantas bagi orang yang pandai itu jika dia tidak mengajarkan, dan tidak pantas bagi orang yang bodoh kalau dia diam. Jadi alim itu sebenarnya adalah ilmuwan gitu ya, dalam terjemahan kita sebenarnya ilmuwan itu bukan ulama yang kita maksudkan sebagai kiai, sebagai ajengan. Nah, itu udah local translation. Baik, karena kita jeda sejenak, kita akan ulas tadi strategi dan juga menghadirkan tentunya karakter ilmuwan yang Islami ini. Untuk itu pemirsa tetap bersama kami. Usai jeda berikut kita akan kembali bersama Kanda Thohirin dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita karakteristik ilmuwan Muslim. Tadi kita sudah melihat bagaimana bicara tentang pentingnya pendidikan dan ilmuwan dalam memajukan kehidupan keumatan, kebangsaan dan juga peradaban tadi. Dan juga kita melihat bagaimana bicara tentang sedikit melihat strategi tadi, bicara tentang karakteristik. Kalau kita kembali melihat seperti apa karakteristik ilmuwan Islam itu seperti apa kan? Ya, baik ya. Ini menarik sekali ya. Nanti kita bicara karakteristik, nanti bagaimana kita membreakdown ini ya, upaya kita di dalam dunia pendidikan ya. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada surat Al-Fatir ini ya, surat Fatir ayat 28 ini itu jelas sekali ya bahwa indikatornya mereka yang berilmu dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi
semakin berilmu tentu harus semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah ulama mendefinisikan, saya ingat betul ini definisi ini waktu di pesantren ya, pas ngaji kitab Ta'lim al-Muta'alim ya. Didefinisikan di situ bahwa al-ilmun nafi kan ada 3 amalan yang itu tidak akan terputus ya. Sedekah jariyah ya kan. Terus yang terakhir adalah waladun shalihin, al-ilmu yantafa' bih, yang ketiga waladun shalihin yad'ulah. Jadi situ yang kedua gitu masuk bahasan kita. Al-ilmu yuntafa bih, al-ilmu nafi gitu ya. Jadi karakter ilmuwan ini yang takut kepada Allah ini adalah dia yang mempunyai al-ilmu nafi di dalam hadis ini. Jadi apa ilmu nafi? Nah, ulama mendefinisikan dengan huwal ilmu alladhi yuqarribu ila Allah. Nah, itu mixan ya dengan ayat ini. Jadi ilmu itu ilmu yang mendekatkan diri orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai dari TK, dari SD dan seterusnya ya, semester 1, semester 2 dan seterusnya. Semester 7 harus lebih alim, lebih dekat dengan Allah ya. Taste keimanannya harus lebih baik daripada semester 1 gitu ya. Kalau orang bilang katanya seperti padi ya. Semakin berisi semakin merunduk gitu ya. Isinya apa? Ilmu dan iman gitu ya. Ilmu dan iman, isinya ilmu dan iman. Nah, mungkin kalau cuma ilmu saja mungkin begitu terus ya. Tapi kalau dia iman, tentu merunduk. Ya, ada attitude, ada behaviornya, good behavior ya dari Al-Qur'anul Karim. Jadi di situ jelas bahwa indikatornya adalah semakin bertambah dia ilmunya, semakin dia lebih rasa keimanannya semakin lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara logik sebenarnya kita bisa breakdown ini gitu ya. Kenapa dia semakin lebih dekat dengan Allah? Karena dialah orang yang mampu untuk menyingkap tanda-tanda kebesaran Allah atau ayatullah. Ayatullah. Gitu. Ya, the sign of Allah gitu. Karena kan ayat-ayat Allah terbagi ke dalam 2 ya. Ayat-ayat qauliyah Al-Qur'anul Karim ya, ayat-ayat kauniyah semesta alam ini gitu ya. Nah, kita bisa membaca Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi dan seterusnya itu ya. Tapi bagaimana membaca alam ini gitu ya? Apakah ini pohon, ini batu, ini kan tidak ya. Jadi membaca alam ini berarti kan doing research gitu ya, melakukan research untuk menemukan sign of Allah. Jadi menemukan rumus semesta alam ini. Maka namanya juga penemu, bukan pencipta. Penemu. Iya, available, already available. Jadi itu sudah ada gitu ya, yang ciptakan ya Allah Subhanahu wa taala itu ya. Jadi ya hanya menemukan. Gitu. Hanya menemukan, dan yang mampu menemukan itu adalah researcher. Ya. Peneliti itu adalah ilmuwan. Nah, itu ya. Tapi jangan lupa, jangan berhenti. Pada saat menemukan sesuatu itu harus connecting to Allah. Karena itu adalah tanda apa? Adanya Allah. Nah, harus sampai pada yang ditandain. Kalau kita melihat tandanya tapi tidak sampai kepada yang ditandain, ya berarti kegagal. Sama ya seperti kalau kita pramuka itu kan ada mencari jejak gitu ya, Mas Iksan ya. Nah, kan ada dikasih tanda tuh sama instruktur kita ya. Oh, tanda batu begini itu harus jalan kita ke sana ya. Tambah silang di pohon, jangan lewat jalan ini ya, gitu kan? Ada instruksi-instruksi iya. Tandanya ya. Iya, tapi kalau kita sampai di situ kok kita menikmati tanda, kok bagus sekali itu tanda ya, keren ya. Oh, itu batu apa gitu ya. Oh, itu ya. Itu gagal dia. Gagal ya. Betul. Dia memahami, oh ini adalah tanda kemana ya. Tapi dia nggak sampai bahwa batu itu diletakkan yang satu ke kanan, dia harus lewat ke kanan untuk sampai pada instruktur gitu kan, harus sampai pada yang ditandain. Nah, demikian pula seorang ulama, dia mampu membaca tanda semesta alam ini gitu ya, dan tentu saja apa yang dia temukan itu harus membawa dia ya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Dekatkan diri, qorib tadi ya, Betul. Dan itu menjadi salah satu poin penting tentunya bicara tentang menghadirkan karakteristik ilmuwan Muslim. Dan tadi kalau kita tarik menghadirkan di dunia pendidikan itu seperti apa kan? Tadi formulasinya seperti apa kan? Iya. Ya baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala.
pada saat kita merumuskan tujuan pendidikannya, tentu yang pertama ketika create desain pendidikan kita akan rumuskan itu dulu ya. Kita akan rumuskan itu ya. Yang akan kita hasilkan adalah ini dia. Jadi ilmuwan yang punya di dalam dirinya adalah di situ ada ilmu dan iman. Ya, ilmu dan iman. Jadi dia ilmunya harus menemukan pada keimanannya. Jadi dia menjadi ekspor itu ya. Kalau kita profesor itu ya kan ekspor itu haruslah orang yang seperti tadi. Itu tujuan ending utamanya nanti ya. Tujuan ending punya. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Surat Al-Baqarah itu ya. Jadi mereka yang mendalam di dalam ilmunya adalah mereka yang sampai pada saya beriman kepada Allah. Kalau sudah sampai sekian S2 lah, S3 ya, profesor lah ya, guru besar, tapi kemudian tidak ada tes keimanan, maka sebenarnya itu insubstansial, in Islamic perspektif itu gagal ya. Gagal, betul. Nah itu yang kita mau cari. Ya, kita create dulu daripada tujuannya. Tujuan pendidikannya. Baik, ini semakin menarik tentunya. Tadi kita bisa mengambil benang merahnya tentunya. Bagaimana menghadirkan karakteristik ilmuwan Muslim tentu seperti yang disampaikan tadi. Kita akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMKA. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMKA dengan tema kita karakteristik ilmuwan Muslim. Masih bersama Bapak Dr. Thorin STHI MPDI, Wakil Dekan 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Karena tadi kita melihat karakteristik ilmuwan Muslim itu seperti apa. Dan kita tarik tadi bicara tentang menghadirkan di dunia pendidikan ikhtiar-ikhtiar apa saja yang perlu kita hadirkan, termasuk tadi bagaimana meng-create tadi kan, seperti apa? Ya betul. Baik. Oke, jadi kita ulang sedikit ya. Jadi apa yang kita mau produk ya di dalam pendidikan itu adalah seorang ilmuwan yang kemudian punya karakteristik dua ya, ilmu dan iman. Ilmu dan iman. Sebenarnya dalam gradasi pendidikan kita itu seharusnya itu yang kita buat. Iya. Jadi dari awal ya, mungkin TK ya, seterusnya ya belajar untuk mengamalkan Islam dan seterusnya itu jadi leveling pendidikan dari bawah sampai ke atas itu seharusnya mencerminkan leveling daripada keimanan. Iya. Jadi secara praktek ya mungkin bisa kita gambarkan umpamanya ya bolehlah mungkin di tingkat di tingkat dasar itu mungkin sholat masih fardu aja lah gitu ya. Betul. Tapi kalau sudah perguruan tinggi, apalah bedanya kita ya kan? Nah, kira-kira apa yang kita bayangkan kalau sudah S3? Sholat malam apa semuanya habis itu kan? Itu sudah di puncaknya. Jadi kita akan cipta yang seperti itu, ciptakan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau lengkapnya ada 3 itu. Soalnya buahnya yang di 3, akhlak. Ilmu, iman, dan akhlak. Seringkali Rasulullah itu menandai justru dengan yang terakhir. Akhlak. Karena buahnya di sana, gitu ya. Nah, pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah dan Mas Ihsan, jadi itulah yang ada dalam imajinasi kita, dalam pikiran kita pada saat kita mau meng-create dunia pendidikan kita, ya. Jadi bukan yang lain, ya. Seringkali kita kan pendidikan itu sudah seperti pasar ya, business of education, apa education for business itu ya. Jadi kalau udah seperti itu ya, pada saat kita meng-create dunia pendidikan kita, ya sudah pragmatik kan gitu ya. Ya akhirnya nanti bisa menjadi judul cerpen robohnya pendidikan kami. Seperti robohnya surau kami. Kalau BHMK punya cerpen robohnya surau kami, robohnya pendidikan kami. Kalau pendidikan sudah roboh semua. Karena nggak ada yang fondasinya ini. Nah, jadi create dulu itu. Nah, dengan niat yang baik dari awal ya. Kan innamal a'malu binniyat kan gitu ya. Hadis sahih Bukhari Muslim kan. Dari sana dulu ya. Ya good intention ini ya harus kita kawal dari awal itu. Pada saat kita mau meng-create dunia pendidikan kita. Pure bahwa itu ikhlas. Sehingga niat tujuan yang kita tulis itu bukan syarat administratif gitu ya. Tapi itu adalah implementasi daripada semangat kita sebagai seorang muslim. Ingin lahirkan satu pendidikan yang menjadi solusi bagi bangsa ini, terlebih juga bagi kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya.
Jadi tentu mapping problem dulu itu pasti ya, itu pinter semua itu kan, ya, pasti itu problemnya. Tapi dalam rangka menciptakan idealisme untuk menciptakan solusi ya, jadi bukan how to get opportunity to make a business, bukan ya. Jadi bukan itu, bukan yang kita cari di antara problem itu pada saat mengkreat pendidikan adalah how to solve the problem with goodness in Islamic perspective kan gitu ya. Jalan keluar ya. Betul, harus apa solusinya? Oke ya. Katakanlah ini bicara politik umpamanya lah. Kan mohon maaf, mungkin ada juga sebagian atau mungkin jangan banyak nih yang apatis tuh ya. Oh, jangan ke politik, nanti jadi tidak baik gitu. Ya, padahal kan Islam nggak pernah ngomong begitu ya. Ya berarti apa yang kurang kan itu? Ada problem di sini. Ya, ada problem. Kenapa? Ya karena mungkin kita nggak punya banyak sekali jurusan politik yang good, gitu kan gitu. Jadi harus dicari solusinya, jalan keluarnya, jangan terus apatis gitu ya. Jadi create-lah di situ sebagai solusi. Jadi seperti itu. Nah, secara luas tentu nanti embelan kata-kata daripada rumusan visi kita, yaitu tuangan daripada semangat kita dalam memberikan solusi itu bisa bervariasi ya. Di aspek mana kita akan memberikan solusi secara disiplin keilmuan ya, betul seperti itu ya. Tapi bahwa ada satu hal penting yang tidak boleh terlupakan di dalam melahirkan kompetensi utama itu adalah ruh dari kompetensinya. Yaitu satu adalah takwa. Kalau saya mau cukupkan takwa. Tapi takwa ini kan agak abstrak. Iya. Itu harus di breakdown. Nah, ini pengajian ini juga kita tipis-tipis di atas ya. Implementatifnya itu pakar-pakarnya di kampus-kampus kita insya Allah banyak gitu ya. Elaborasi lagi. Betul. Jadi takwa itu. Kalau kita melihat kepada hadis Rasulullah itu ittaqullaha haitsuma kunta ya. Wa atbi'il sayyi'ata alhasanah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ada 2 poin entry di situ. Jadi tujuannya untuk apa sih membuat pendidikan ini? Untuk melahirkan output manusia, objeknya kan manusia. Manusia ini mau dibikin apa? Mau jadi seperti apa? Performanya setelah keluar dari UHAMK, gitu ya. Setelah keluar dari perguruan tinggi yang ini dan itu. Jadi ya performanya ada 2, takwa dan khaliqin nas. Ya, jadi kalau kita melihat di situ ada highlight khaliqin nas, itu takwa seperti referringnya kepada Allah. Jadi kalau kita mau breakdown ke bawah lagi, nanti seperti ada kompetisi hablum minallah, hablum minan nas. Ya. Tapi ada ciri yang sangat menonjol di dalam performanya ini adalah tadi itu al-akhlaq, takwa dan akhlak. Ya, takwa dan akhlak. Nah, indikatornya bisa kita breakdown itu ya. Nah, Rasulullah kemudian menggarisbawahi lagi. Ini sangat simple. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq, rawahul Baihaqi. Jadi bahkan Rasulullah begini, saya diutus hanyalah, innama itu kalau diterjemahkan secara tekstual itu hanyalah itu. Iya. Hanyalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Gitu. Seolah-olah ini hanya ini, enggak, maksudnya point entry-nya adalah akhlak. Seperti itu. Itu yang dihadirkan dan seperti yang disampaikan terakhir tadi melalui hadis Rasulullah SAW. Dan ini yang menjadi fondasi khususnya di UHAMK yang bicara tentang prophetic teaching university yang berujung ke sana semuanya kan. Menghadirkan karakter, menghadirkan lulusan atau ilmuwan muslim yang berkarakter karakter muslim tadinya. Baik, kita akan kembali di segmen terakhir usai jeda berikut. Pemirsa tetap bersama kami dalam Teras UHAMK. Alhamdulillah pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Teras UHAMK bicara tentang karakteristik ilmuwan muslim bersama ada Bapak Dr. Thohirin, Wakil Dekan 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMK. Karena kita sudah melihat secara substansi seperti apa sih ilmuwan yang berkarakter muslim tadi. Ada 3 poin bicara tentang yang harus menjadi fondasinya, berbicara tentang tadi ilmunya, iman dan juga akhlak sebagai ujungnya. Nah, bicara tentang ikhtiar-ikhtiar yang perlu kita hadirkan tadi, tantangannya kan untuk menggapai itu, mencapai karakteristik ilmuwan muslim ini kan. Ya, baik ya.
Saya garis bawahi dulu supaya tidak lepas. Ini adalah tadi di bagian akhlak itu yang menjadi seolah-olah Rasulullah menyebutkan hanya ini gitu ya. Hanya ini. Maksudnya adalah ini adalah poin entry-nya daripada output kita itu ya. Artinya mungkin ilmumu setinggi langit, katakanlah begitu ya. Kalau kau tidak berakhlak ya, menjelek-jelekan orang ya, menyindir-nyindir orang, menyinggung orang, menyakiti orang, itu seperti nothing gitu ya, sepertinya. Jadi innama bu'istu itu luar biasa. Itu meng-highlight yang sangat besar kepada point entry daripada performance tadi lulusan kita ya, ilmuwan yang beriman, berakhlak dan beradab. Ya, tantangannya tentu saja saya kira pragmatisme dunia pendidikan sekarang ini yang luar biasa betul ya, bahwa karena sudah menjadi ruang bisnis betul. Ya betul, memang seperti tak terhindarkan gitu ya, karena di situ ada money ya, ada biaya gitu ya, bahkan cenderung sekolah yang baik ini hasil penelitiannya Prof. Ahmad Tafsir ya, guru besar ilmu pendidikan ini, termasuk dosen favorit saya ini. Beliau dalam penelitiannya memang cenderung yang bagus-bagus yang bagus-bagus kualitasnya cenderung adalah sekolah-sekolah juga yang di situ berbiaya tinggi ya, dalam tanda kutip mahal ya. Itulah ya. Bukan berarti tidak semuanya yang baik harus mahal ya, tapi in general hasil research beliau itu memang pada umumnya itu ya, karena ya masuk akal aja gitu ya. Artinya, dan kaum muslimin menurut hasil penelitian beliau itu sebenarnya tidaklah orang-orang yang du'afa, banyak yang kaya, tapi bagaimana sharing kekayaan ini yang belum terjadi sebenarnya. Dan priority di dalam membelanjakan keuangan ini yang belum bagus. Iya. Jadi seringkali pendidikan dinomorduakan umpamanya seperti itu. Misalnya banyak orang berlomba-lomba untuk pergi haji ya. Alhamdulillah. Sekarang lebih mahal ya. Lebih mahal benar. Ya, alhamdulillah, tapi seperti apa? Pendidikan menjadi kok seperti menjadi tidak penting seolah-olah gitu kan. Itu kan jadi keliru gitu ya. Jadi memang butuh, tapi itu jangan sampai menjadi mindset kita di dalam mengelola pendidikan. Dan sekarang itu menjadi tantangan yang luar biasa. Iya, jadi seperti kompetisi bisnis gitu ya. Seperti kompetisi bisnis. Kalau sudah seperti itu, maka menjadi quality itu terabaikan gitu. Jadi apalagi hal-hal yang idealis gitu. Apalagi untuk mencetak sarjana muslim yang idealis gitu. Jadi sudah tidak punya lagi gairah untuk menciptakan orang-orang yang militan, idealis, yang menyuarakan kebenaran ya. Tapi bagaimana dia bayar? Iya, benar-benar. Banyak siswanya dan biaya mahal itu kan, kuliah ala kadarnya kan. Nah, itu sangat berbahaya gitu. Jadi tantangannya saya kira adalah materialisme dan pragmatisme dunia pendidikan itu. Baik, ini menjadi PR bersama tentunya, karena kita punya tantangan besar untuk menghadirkan karakter ilmuwan yang berkarakter Islami tentunya, dan di samping itu kita melihat realitas saat ini bicara tentang materialisme dan pragmatisme. Mungkin ada kiat-kiat untuk Civitas Akademika nih, Anda bicara tentang bagaimana menghadirkan menjadi sumber daya yang berkualitas, tidak hanya dalam konteks kualitas keilmuan, tapi dari keimanan juga termasuk akhlak tadi. Iya, baik. Oke ya, pemirsa TVmu yang dirahmati Allah dan juga Civitas Akademika ya, tentunya para mahasiswa itu ya. Jadi yang kita harus punya di dalam diri kita, kompetisi kita untuk hidup gitu ya. Jadi pendidikan itu untuk kita menghadapi kehidupan, bukan untuk menghadapi dunia kerja. Kehidupan. Ya, itu hanyalah bagian dari itu gitu. Bagian daripada kehidupan. Jadi kita berpendidikan adalah untuk menghadapi kehidupan. Dan kehidupan itu teramat lebih luas daripada sekedar pekerjaan. Nah, untuk menghadapi kehidupan ini tidak cukup dengan selembar ijazah yang hanya nilai. Apalagi tidak pintar. PR. Iya, lagi pintar pun ya, disiplin ilmu itu ya tidak cukup hidup ini dihadapi dengan ilmu akuntansi kan itu kan ya. Tidak cukup. Tapi kita perlu, yaitu bagaimana
kita mampu, pertama adalah mampu berinteraksi dengan Allah. Itu adalah terutama. Jadi kalau saya mau singkat, ini sederhana itu ya. Saya kira itu 3 itu harus ada. Mampu berinteraksi dengan Allah itu. Kenapa? Karena Allah itu adalah owner this universe gitu ya. Betul, karena yang punya ini Allah. Gimana kita mau benar kalau kita nggak dekat sama bos? Jadi how to communicate with our God. Allah itu number 1. Jadi your sholah, kalau saya mau pesan, sholatmu, ibadahmu, itu harus dijaga betul gitu ya. Karena itu adalah koneksi kita dengan Allah. Yang kedua adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. Kita gagal untuk menjadi manusia, menjadi masyarakat yang baik, menjadi warga yang baik kalau setelah kita berpendidikan berkomunikasi sama tetangga saya tidak mampu. Iya, banyak yang S berapa itu ya, nengok bertanya tetangga saja nggak bisa. Iya, lewat itu seperti besi berjalan. Itu kaku. Iya, kaku. Itu bagaimana? Iya, itu sekolah apa kan gitu ya? Itu gagal. Kan kita mau hidup bersama. Kalau sudah tidak bisa menyapa orang, apa artinya kita sekolah lagi? Gitu. Tinggi. Saya kadang suka nanya kalau orang yang begitu, ini sekolah di mana? Ya. Nah, yang ketiga baru how to earn money lah, kalau mau disimpel ya. Jadi bagaimana mendapatkan penghidupan, livelihood itu adalah number 3, yang itu bukan pangkalnya ya. Jadi ada 3 itu. Nah, pesan terakhir saya adalah yang diberikan highlightnya oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu adalah muaranya seperti akhlak tadi. Jadi manusia terbaik adalah mereka yang memberikan manfaat terbanyak untuk orang lain. Untuk orang lain. Baik, terima kasih karena luar biasa diskusi kita dalam teras UHAMKA kali ini. Kita bisa melihat bagaimana ikhtiar-ikhtiar yang perlu kita hadirkan dalam untuk menjadi ilmuwan yang berkarakter Islami, dan juga catatan-catatan bicara tentang apa saja yang harus kita lakukan, dan juga termasuk tantangan-tantangan di dunia pendidikan saat ini. Yang terakhir tadi kiat-kiat bagi kita di lingkungan sivitas akademika dan juga masyarakat secara umum dalam bermuamalah sesama manusia dan juga beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kanda untuk waktu dan kesempatannya, dan pemirsa, demikian diskusi kita dalam teras UHAMKA bersama Bapak Dr. Thohirin STHI MPDI, Wakil Dekan 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Terus saksikan teras UHAMKA dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Samarsa bersama narasumber kita dan juga segenap kru yang bertugas undur diri. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat, nasrullahu wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Anda. Wabarakatuh.